Panas mentari siang itu terasa menyengat. Keringat membasahi wajah dan leher Bagas, pemuda kurus dengan kemeja lusuh yang sudah mulai memudar warnanya. Ia berdiri di depan sebuah gedung perkantoran yang megah, PT Anugerah Raya Persada, dengan map coklat di tangan berisi surat lamaran dan CV yang ia tulis sendiri, berbekal mesin ketik pinjaman dari tetangganya. Dengan senyum penuh harap, Bagas melangkah masuk ke dalam gedung. Setiap detik langkahnya disertai doa. Sudah 5 bulan ia menganggur sejak lulus kuliah. Ayahnya seorang tukang becak, ibunya buruh cuci. Semua tabungan mereka habis demi membiayai kuliahnya di universitas negeri. Kini, satu-satunya harapan adalah mendapatkan pekerjaan. Namun baru beberapa langkah masuk, ia sudah disambut tatapan sinis dari seorang satpam. "Mau kemana, Mas?" tanyanya dengan nada ragu, melihat penampilan Bagas yang sederhana. Bagas tersenyum, berusaha ramah. "Saya mau melamar pekerjaan, Pak. Ini ada surat lamarannya." Satpam itu menatapnya dari ujung rambut ke ujung sepatu. Sepatu Bagas sudah usang, ada tambalan di bagian tumitnya. Tanpa membuka map itu, satpam hanya menunjuk ke arah pojok. "Isi buku tamu dulu." Tapi kayaknya lamarannya nggak bakal diproses. HRD-nya milih yang berpenampilan profesional. Bagas hanya menunduk. Ia menuliskan namanya, lalu menunggu giliran di kursi tunggu bersama pelamar lain. Di sekelilingnya, para pelamar tampil rapi, berdasi, parfumnya harum dan saling pamer pengalaman kerja. Tak lama kemudian, seorang wanita berpenampilan elegan keluar dari ruangan HRD. Namanya Ibu Ratna. Tatapannya tajam dan langkahnya cepat. Saat melihat Bagas, ia berhenti sejenak. "Mas, kamu pelamar?" tanyanya, suaranya tinggi. Bagas mengangguk, berdiri sopan. "Iya Bu, saya Bagas, melamar posisi staf administrasi." Ibu Ratna tertawa kecil. "Penampilan seperti itu? Maaf ya, kami cari yang lebih profesional. Nggak cukup cuma punya ijazah." Bagas tercekat. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa dia lulus dengan predikat cum laude. Tapi mulutnya terkunci. Ia hanya menunduk dan mengangguk. "Lain kali, datanglah dengan lebih siap. Jangan buang waktuku," ucap Ibu Ratna lalu pergi, meninggalkan Bagas berdiri dengan map yang masih utuh di tangannya. Hari itu, langit mendung, tapi hati Bagas jauh lebih gelap dari awan manapun. Namun, yang tidak mereka tahu, hidup bisa berputar dalam sekejap. Bagas berjalan gontai keluar dari gedung megah itu. Map lamaran masih tergenggam erat di tangannya. Tak ada satu lembar pun yang berpindah tangan. Ia duduk di halte, menatap kosong ke jalanan yang ramai oleh kendaraan. Hatinya perih. Bukan karena lamaran ditolak, tapi karena harga dirinya diinjak tanpa diberi kesempatan bicara. Di dalam dadanya, amarah, kecewa, dan kesedihan berbaur menjadi satu. Namun, ia sadar, menyesali nasib tak akan membuat hidup berubah. Sore itu juga, ia kembali ke kos-kosan kecilnya di pinggiran kota. Tempat tidur yang hanya beralaskan kasur tipis menjadi saksinya malam itu saat ia menuliskan sesuatu dalam buku catatannya. "Hari ini aku dihina karena penampilanku. Tapi aku bersumpah, suatu saat aku akan kembali ke tempat itu. Bukan sebagai pelamar kerja, tapi sebagai seseorang yang lebih dari yang mereka bayangkan." Esok harinya Bagas mulai berpikir keras. Ia membuka laptop tuanya. Layar retak di sudut kiri, tapi masih bisa menyala. Ia mulai menulis ulang semua ide-ide bisnis yang selama ini hanya ada di pikirannya. Jasa pengetikan online, penerjemahan, bahkan layanan digital administrasi untuk UMKM. Ia mulai dari hal kecil, menghubungi teman kuliahnya yang dulu pernah mengeluh soal dokumen kantor. Bagas menawarkan bantuannya meski dibayar murah. Ia menerima segalanya, bahkan pekerjaan yang harus dikerjakan semalaman. Hari-harinya dilalui dengan tubuh lelah, mata sembab karena kurang tidur, dan perut yang kadang kosong. Tapi tekadnya tak goyah. Uang hasil jasa dikumpulkan sedikit demi sedikit. Ia tak membeli baju baru, tak nongkrong, bahkan menahan diri untuk tidak membeli nasi padang favoritnya. Bulan pertama, ia hanya dapat Rp300.000. Bulan kedua, klien mulai bertambah. Ia dibantu oleh algoritma media sosial dan rekomendasi mulut ke mulut. Ia mulai melayani data entry untuk toko daring, menyusun laporan keuangan sederhana, bahkan membantu mahasiswa menyusun proposal skripsi. 3 bulan kemudian, uang di rekeningnya mencapai Rp27 juta. Bagas tidak menyangka, semua dari laptop tua dan tekad yang nyaris tak diberi ruang bernapas. Namun yang paling mengejutkan, sebuah pesan datang di emailnya. "Halo, saya Siska dari PT Anugerah Raya Persada.
Kami melihat portofolio Anda di LinkedIn. Apakah Anda tertarik membantu perusahaan kami sebagai konsultan administrasi digital? Bagas tersenyum kecut. Nama perusahaan itu tak asing. Itu perusahaan yang dulu menolaknya mentah-mentah. Dan kini, mereka mengundangnya sebagai konsultan. Bagas membalas, pendek. Tertarik, kapan bisa meeting? Tapi niatnya bukan sekadar menerima pekerjaan. Ia ingin datang dan berdiri di tempat itu. Bukan sebagai pelamar, tapi sebagai jawaban dari semua hinaan. 2 minggu setelah email itu, Bagas berdiri di depan gedung yang sama. Kali ini penampilannya jauh berbeda. Kemeja putih bersih, celana bahan hitam yang disetrika rapi, dan sepatu kulit yang baru ia beli dari hasil kerja keras. Ia membawa tas jinjing berisi dokumen dan proposal kerja sama, bukan lagi map lamaran seperti dulu. Namun, ada satu hal yang tak berubah, semangatnya. Saat memasuki lobi, beberapa staf resepsionis langsung memperhatikannya. Ada yang tersenyum sopan, ada pula yang menunjukkan wajah seakan-akan mengenalnya. Salah satu dari mereka berbisik, "Itu bukan yang dulu datang pakai baju lusuh ya?" Bagas mendengar, tapi ia tetap melangkah tenang. Ia tahu, hari ini ia bukan lagi gembel yang mereka hina. "Selamat pagi, saya Bagas. Ada jadwal meeting dengan Ibu Siska jam 10, ucapnya kepada resepsionis. Kali ini, nada bicaranya tegas namun sopan. Tak lama Siska, seorang wanita muda berpakaian profesional, muncul dari lift dan menyambutnya dengan ramah. "Mas Bagas, wah, senang sekali akhirnya bisa bertemu langsung. Silakan ikut saya ke ruang rapat, ya?" Mereka berjalan melewati lorong yang dipenuhi ruangan kaca dan meja-meja modern. Beberapa karyawan menatap penasaran. Bagas hanya tersenyum kecil. Di dalam hatinya, ia mengulang satu kalimat. "Dulu kalian menolak aku, sekarang kalian mengundangku." Ruang rapat itu dingin oleh AC, tapi penuh kehangatan dari sambutan Siska. Ia membuka pertemuan dengan memperkenalkan timnya dan menjelaskan bahwa perusahaan sedang bertransformasi digital. Mereka butuh orang yang paham birokrasi digital, bisa merancang alur kerja efisien, dan siap mengintegrasikan sistem yang lebih modern. Bagas menjawab semua pertanyaan dengan yakin. Ia memaparkan strategi yang sudah ia susun dengan cermat selama seminggu terakhir. Proposalnya rapi, disertai simulasi sistem kerja dan keuntungan jangka panjang. Ia bahkan menunjukkan aplikasi prototipe sederhana yang ia buat sendiri. Para petinggi perusahaan tampak terkesan. Setelah 1 jam diskusi, salah satu manajer senior berkata, "Pak Bagas, jujur saja, kami tak menyangka Anda punya kapasitas sebesar ini. Dari mana belajar semua ini?" Bagas hanya menjawab singkat, "Saya belajar dari rasa ditolak, Pak. Itu guru terbaik saya." Suasana hening sejenak. Lalu semua orang di ruang itu tertawa kecil, kagum pada jawabannya. Siska menambahkan, "Kalau begitu, kami sepakat. Kami ingin bekerja sama. Anda akan menjadi konsultan digitalisasi kami untuk jangka panjang. Nilai kontraknya akan kami kirim via email sore ini." Bagas mengangguk. Dalam hati, ia bersyukur. Bukan karena uang, tapi karena hari itu, ia bisa membuktikan sesuatu, tanpa harus berteriak. Saat keluar dari gedung, Bagas melewati beberapa karyawan lama yang dulu menertawakannya. Salah satu dari mereka bahkan berkata pelan, "Itu yang dulu. Kerjaannya udah tinggi ya sekarang." Bagas tak menoleh, ia hanya tersenyum. Karena kemenangan terbaik adalah ketika dunia menyadari siapa kita, tanpa kita perlu berkata apa-apa. Sore hari setelah pertemuan penting itu, Bagas kembali ke apartemen kecil yang kini ia tinggali. Bukan tempat mewah, tapi cukup untuk hidup nyaman. Di meja kerjanya, laptop menyala, menampilkan notifikasi email masuk, konfirmasi kontrak kerja sama senilai ratusan juta rupiah untuk 3 bulan pertama. Namun sebelum ia membuka email itu, notifikasi lain muncul. Sebuah pesan masuk dari akun media sosial yang sudah lama ia tinggalkan. "Mas Bagas, ini aku Lani. Boleh ngobrol sebentar?" Bagas terdiam. Nama itu seperti menyayat lembaran lama yang sudah ia tutup rapat. Lani, mantan kekasihnya. Perempuan yang dulu meninggalkannya setelah tahu Bagas gagal, diterima kerja, dan memutuskan bekerja serabutan. Lani yang pergi tanpa penjelasan. Dan yang terakhir kali berkata, "Aku nggak bisa hidup dengan orang yang nggak punya masa depan." Dengan berat hati, Bagas membuka pesan itu. Lani melanjutkan,
Aku dengar kamu kerja sama dengan kantor tempat aku sekarang kerja. Aku malu, Mas. Dulu aku salah. Kalau kamu bersedia, aku ingin minta maaf langsung. Bagas menatap layar lama sekali. Ia tidak marah. Hatinya sudah sembuh. Tapi ia tahu betul, rasa pahit itu membentuk dirinya yang sekarang. Seandainya Lani tidak pergi, mungkin ia tak akan sekuat ini. Keesokan harinya, saat datang ke kantor untuk tanda tangan kontrak, Bagas melihat sosok yang sangat familiar berdiri di pantry. Lani. Wajahnya masih sama, tapi sorot matanya berbeda. Kali ini, bukan sorot angkuh yang dulu sering ia lihat. Kini, tatapannya dipenuhi penyesalan. Mas, Lani menghampirinya, menahan suara gemetar. Terima kasih sudah mau datang. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Bagas hanya tersenyum kecil. Nggak usah minta maaf, Lan. Kamu hanya jadi pengingat. Kalau dunia ini nggak akan menunggu orang yang lambat. Lani terdiam. Air matanya jatuh. Tapi Bagas tetap tenang. Bukan karena ia ingin balas dendam, tapi karena ia tahu, luka lama bukan untuk disesali terus-menerus, melainkan untuk dikenang, sebagai alasan untuk tidak kembali jatuh di lubang yang sama. Semoga kamu bahagia sekarang, ucap Lani lirih. Bagas menjawab pelan, aku sudah bahagia, bahkan sejak aku tahu kamu pergi. Hari itu, kantor menjadi saksi bagaimana orang yang dulu dianggap tak berguna, kini berdiri di tempat yang sama, bukan sebagai pelamar, tapi sebagai pihak yang dicari. Satu kalimat terlintas di benaknya saat ia menandatangani kontrak. Dulu aku mengetuk pintu ini untuk minta kesempatan, sekarang aku datang untuk memberikan solusi. Dan saat ia keluar dari ruang direktur, beberapa karyawan yang dulu menertawakannya berdiri dan mengangguk padanya. Bagas tak perlu lagi pengakuan, ia telah memenangkan sesuatu yang lebih besar dari semua itu, harga dirinya sendiri. Seminggu setelah menandatangani kontrak besar itu, Bagas memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Sudah 5 tahun ia tidak kembali. Terakhir kali ia pulang, hanya untuk mengubur ayahnya dalam kesederhanaan yang menyakitkan. Saat itu ia tak mampu membayar ambulans, apalagi biaya pemakaman. Ibunya hanya bisa menangis diam-diam di sudut rumah rayot yang hampir roboh. Kini, Bagas pulang dengan mobil barunya, hasil jerih payah bertahun-tahun. Tapi bukan mobil yang membuatnya gugup, melainkan kemungkinan ia akan kembali bertemu dengan orang-orang yang dulu mencibirnya. Saat mobilnya memasuki jalanan desa, anak-anak kecil mulai berlarian menyambut. Beberapa orang dewasa menoleh dengan tatapan penasaran. Mobil SUV hitam itu terlalu mewah untuk ukuran kampung mereka. Itu Bagas ya? Bisik seorang ibu-ibu dari balik pagar rumah. Bagas yang dulu kerja bangunan itu? Sahut yang lain. Beneran itu dia. Bagas hanya tersenyum kecil, membuka kaca jendela dan melambaikan tangan. Ia tak ingin pamer, ia hanya ingin pulang sebagai anak desa yang tak lupa tanahnya. Di rumah, ibunya sudah menunggu di depan pintu. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Bagas melihatnya. Gus, suara ibunya lirih. Bagas langsung memeluk sang ibu. Air mata tumpah tanpa aba-aba, bukan karena sedih, tapi karena kerinduan yang terlalu lama ditahan. Maaf Bu, Bagas baru bisa pulang sekarang. Sore itu, Bagas duduk bersama ibunya di beranda. Mereka bercerita tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang masa lalu, dan tentang harapan. Ibu Bagas tak henti mengelus punggung anaknya, seperti menenangkan luka yang sudah lama mengering. Kamu tahu Gus, ujar ibunya pelan, waktu kamu nggak pulang-pulang, banyak yang bilang kamu udah gagal, kamu kabur. Tapi ibu percaya, kamu pasti balik dengan bangga. Bagas menunduk. Bu, dulu Bagas hampir nyerah. Tapi setiap kali ingat ibu, ingat kata-kata ibu, Bagas bangkit lagi. Alhamdulillah, bisik sang ibu sambil menahan tangis. Kamu anak kuat. Namun momen haru itu segera terusik oleh suara dari jalanan. Wah Bagas, udah jadi orang sukses sekarang ya. Sapa seorang pria setengah mengejek. Bagas menoleh. Itu Pak Lurah, orang yang dulu menolak lamaran kerja. Bagas mentah-mentah karena merasa ia tidak layak. Lihat tuh, sekarang bawa mobil mewah. Jangan-jangan duit haram lagi ya? Lanjutnya setengah bercanda, tapi terdengar menusuk. Bagas menatap lurus pria itu. Tapi alih-alih marah, ia hanya tersenyum. Pak Lurah, saya kesini bukan buat pamer. Saya cuma ingin lihat rumah saya, lihat ibu saya. Dan insya Allah,
Minggu depan saya bantu bangun musola yang dulu kita rencanakan. Gratis. Pak Lurah terdiam. Semua orang yang mendengar ucapan itu juga tertegun. Bagas berdiri, menatap mata semua warga desa yang kini mulai berkumpul. Saya bukan siapa-siapa tanpa doa ibu saya, tanpa pelajaran dari orang-orang yang pernah merendahkan saya. Tapi hari ini saya berdiri di sini, bukan untuk membalas, tapi untuk memberi. Langit mulai meredup, tapi di wajah Bagas mentari sedang terbit terang-terangnya. Keesokan harinya, Bagas ikut ke pasar menemani ibunya belanja. Meski kini ia bisa membeli apapun yang ia mau, ia tetap menenteng keranjang belanjaan dan berjalan kaki melewati gang sempit yang dulu menjadi saksi jatuh bangunnya hidup. Di pasar, beberapa wajah familiar mulai muncul. Mereka bukan saudara, bukan teman, tapi orang-orang yang dulu paling lantang menertawakannya. Penjual sayur yang pernah berkata, "Kamu cuman modal nekat, Gas." Tukang gorengan yang pernah berseloroh, nggak lulus kuliah, ujung-ujungnya ke kota buat jadi babu bangunan. Kini mereka semua menatap Bagas seperti melihat sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Pria muda berpakaian rapi, dengan jam tangan mahal dan aura percaya diri yang tak dibuat-buat. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menghampiri. Bu Titin, pedagang sembako yang dulu terkenal suka bergosip. "Masya Allah Bagas ya. Ya Allah udah berubah banget, sukses banget sekarang ya." Bagas mengangguk sopan. "Alhamdulillah Bu, doa ibu-ibu kampung ini yang bawa saya sampai ke sini." Bu Titin tertawa canggung. "Dulu saya sering cerita loh, kalau kamu anaknya rajin, saya udah yakin kamu bakal jadi orang besar." Bagas menahan senyum. Ia tahu itu kebohongan yang manis, tapi tak ingin memperpanjang luka lama. "Saya lagi coba wujudkan satu mimpi Bu. Mau bikin taman bacaan di tanah kosong dekat balai desa. Biar anak-anak di sini nggak kehilangan harapan seperti saya dulu." Ucapan itu membuat beberapa orang mulai mendekat. Salah satunya adalah Pak Darto, guru SD Bagas yang dulu pernah memukul tangannya dengan penggaris karena nilai matematika jeblok. "Bagas, saya minta maaf dulu ya. Mungkin saya terlalu keras. Tapi saya bangga kamu bisa sejauh ini." Bagas menatap mata Pak Darto. "Kalau bukan karena kerasnya didikan Bapak, saya mungkin nggak akan sekuat ini. Jadi, terima kasih Pak." Hari itu, pasar desa yang biasanya penuh dengan transaksi sayur dan bahan dapur, mendadak berubah menjadi tempat rekonsiliasi masa lalu. Bagas tidak datang sebagai pahlawan. Ia datang sebagai manusia biasa yang telah tumbuh dari luka, tawa ejekan, dan pelajaran keras. Namun tak semua wajah ramah. Dari kejauhan seseorang memperhatikannya dengan sorot penuh benci. Riko, mantan teman SMA yang dulu sering membuli Bagas, mencuri ide saat lomba, dan bahkan menyebarkan rumor palsu agar Bagas tidak lolos seleksi beasiswa. Kini, Riko hanya berdiri diam di bawah pohon pisang, mengenakan jaket lusuh dan tatapan penuh cemburu. Ia bekerja sebagai tukang parkir dadakan, hidup seadanya. Bagas melihatnya, lalu melangkah pelan ke arahnya. "Riko." Sapa Bagas datar. Riko terdiam, bersiap diserang dengan hinaan. Namun Bagas hanya mengulurkan tangan. "Kalau kamu butuh pekerjaan, aku bisa bantu. Aku percaya semua orang bisa berubah." Riko menatapnya, terkejut. Tidak menyangka bahwa orang yang dulu ia tindas, kini menawarkan tangannya bukan untuk balas, tapi untuk mengangkat. Dan saat tangan Riko akhirnya menyambut genggaman itu, Bagas tahu, ia telah memenangkan sesuatu yang tak bisa dibeli, keikhlasan dan kekuatan untuk memutus lingkaran dendam. 3 hari setelah kedatangannya, Bagas pergi ke balai desa bersama ibunya. Ia membawa selembar proposal sederhana, berisi rencana pembangunan taman bacaan dan rumah belajar gratis untuk anak-anak desa. Di dalamnya juga tercantum rencana renovasi musola tua yang nyaris roboh dan tak pernah lagi dipakai sholat berjamaah. Pak Lurah menyambut Bagas dengan senyum campur kikuk. Barangkali masih merasa tak enak atas ucapan sinis tempo hari. "Bagas, rencana kamu itu bagus. Tapi tanah kosong di dekat balai desa itu milik keluarga Pak Rawi. Kamu harus minta izin langsung," katanya sambil menyeruput kopi. "Baik Pak, saya akan temui beliau langsung." Pak Rawi adalah orang terpandang di desa. Kaya raya, pemilik banyak sawah, namun dikenal angkuh. Dulu, waktu kecil, Bagas pernah main bola dan tak sengaja memecahkan kaca jendela rumahnya. Sejak saat itu, ia dilarang masuk ke pekarangan rumah itu, bahkan sekadar melintas pun dijegat. Kini, Bagas berdiri di depan pagar rumah yang sama. Ia mengetuk pelan, deg-degan seperti anak kecil lagi. "Siapa?"
Suara berat dari dalam. "Saya Bagas, Pak. Mau bicara sebentar." Tak lama pintu dibuka. Seorang pria tua dengan rambut tipis dan kacamata tebal muncul. Wajahnya tak banyak berubah, hanya keriput dan lebih kurus dari ingatan Bagas. "Kamu? Oh, yang dulu pecahin kaca ya?" tanya Pak Rawi, masih dengan nada ketus. Bagas menunduk sedikit. "Iya, Pak, tapi kali ini saya datang bukan untuk main bola, tapi minta izin." Ia lalu menyerahkan proposal yang sudah dibawa. Pak Rawi membacanya sekilas. "Ngapain kamu bangun taman bacaan di sini? Nggak ada gunanya. Anak-anak sekarang juga main HP semua." "Justru karena itu, Pak," sahut Bagas tenang. "Kalau kita nggak arahkan mereka ke ilmu, mereka akan larut dalam kebodohan. Saya pernah hidup dari nol, dan saya ingin anak-anak di sini punya kesempatan lebih baik." Pak Rawi tak langsung menjawab. Ia menatap Bagas cukup lama, lalu melirik halaman kosong di samping rumahnya. "Kamu tahu nggak? Dulu ayahmu juga pernah minta izin pakai tanah itu. Mau tanam sayur buat warga sekitar. Tapi saya tolak, karena saya pikir dia cuma cari makan buat diri sendiri." Bagas tercekat, ia tak pernah tahu soal ini. "Tapi kamu beda," lanjut Pak Rawi. "Kamu datang bukan untuk dirimu, kamu datang untuk semua." Ia lalu menghela napas panjang. "Ambil tanah itu, bangunlah apa yang kamu mau. Tapi satu syarat." "Apa, Pak?" "Kamu harus janji. Tempat itu bukan untuk politik, bukan untuk cari nama, bukan untuk balas dendam." Bagas mengangguk mantap. "Saya janji, Pak. Ini hanya untuk desa, untuk masa depan mereka." Hari itu, izin didapat. Bukan karena harta, bukan karena pengaruh, tapi karena ketulusan yang memancar dari tekad dan niat bersih. Sore harinya, Bagas berdiri di lahan kosong itu, ditemani anak-anak kecil yang penasaran. "Di sini nanti kita bikin rumah belajar. Ada buku, ada komputer. Tapi yang paling penting, di sini kalian bebas bermimpi." Anak-anak bersorak. Beberapa mulai menggambar di tanah, membayangkan taman dan rak buku. Bagas tersenyum, hatinya hangat. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi ia telah kembali, dan kali ini, bukan untuk mencari hidup, tapi untuk memberi kehidupan. Pagi yang lembab dan berangin jadi saksi dimulainya pembangunan taman bacaan. Tanah yang dulunya kosong dan dipenuhi ilalang kini mulai bersih. Warga berdatangan, membawa cangkul, parang, sekop, dan semangat yang tumbuh dari keinginan untuk berubah. Bagas memimpin langsung, tangannya tak segan menggenggam cangkul, bajunya basah oleh peluh. Beberapa anak muda awalnya hanya menonton dari kejauhan, mungkin masih menyimpan iri, atau hanya tak percaya bahwa seorang mantan pecundang desa bisa membalikan takdir secepat ini. Namun saat mereka melihat Bagas tetap rendah hati, tertawa bersama tukang batu, duduk di tanah berdebu bersama anak-anak kecil, perlahan mereka mulai ikut turun tangan. "Gas, ini kayu buat pondasinya. Aku bawa dari belakang rumah," ujar Jono, teman SD yang dulu pernah mengejeknya sebagai anak pengangguran. Bagas menerima sambil tersenyum. "Terima kasih nomor. Bantu ukur sisi utara ya, kita mau bikin perpustakaan kecil di situ." Hari demi hari, pembangunan berlangsung. Warga mulai menyumbangkan barang-barang yang tak terpakai. Rak bekas, karpet lusuh, kursi plastik, bahkan kardus buku usang. Dan yang mengejutkan, muncul kiriman dari kota. 2 dus besar berisi buku-buku anak-anak, alat gambar dan beberapa laptop second. Kepala dus itu tertulis, "Untuk Bagas, teruskan langkahmu." Dari seseorang yang pernah kamu tolong di stasiun. Bagas membolak-balik pikirannya. Ia teringat hari hujan bertahun-tahun lalu, saat ia berbagi makanan dengan seorang bapak tua yang tampak kelaparan di stasiun Senen. Mungkin itu dia. Tanpa disadari, kebaikan yang pernah ia tabur, meski kecil dan seolah terlupakan, telah kembali tumbuh menjadi pohon besar bernama keberkahan. Sore itu, taman bacaan mulai berbentuk, tiang-tiang berdiri, atap seng mulai terpasang. Anak-anak desa ikut menggambar mural di dinding papan. Tema mereka sederhana, rumah, sawah, langit, dan cita-cita. "Aku mau jadi dokter," teriak Naya sambil mencoret-coret gambar stetoskop. "Aku astronot," teriak yang lain. Bagas berdiri di tengah mereka, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Namun di balik keceriaan itu, ada kabut tipis yang mulai menyusup.
Seorang pria berjas hitam dengan mobil mewah datang ke desa, diam-diam mengamati lahan itu dari kejauhan. Ia bukan warga sini, namanya belum diketahui. Tapi saat ia berbicara dengan Pak Lurah malamnya, matanya menyiratkan sesuatu, bukan tentang cita-cita, bukan tentang masa depan, tapi soal tanah dan keuntungan. Pak Lurah tampak bimbang. Sementara itu, Bagas belum tahu bahwa perjuangannya akan segera menghadapi tantangan baru. Bukan dari masa lalu yang mencibir, tapi dari kekuatan uang yang licik dan haus kuasa. Dan tanah ini, yang mulai bernyawa karena mimpi, akan menjadi rebutan. Bukan hanya oleh anak-anak yang ingin belajar, tapi oleh mereka yang ingin menjadikannya tambang emas tak bernurani. Hari itu, Bagas sedang membimbing anak-anak membaca saat ibunya datang tergopoh membawa sebuah amplop putih dengan cap pos dari Jakarta. "Gas, ini barusan datang, dari kota," katanya sambil menyerahkan amplop yang agak kusut itu. Bagas membuka perlahan. Di dalamnya terdapat surat dari seorang pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi, memberitahu bahwa proposal beasiswa dan dukungan program literasi untuk taman bacaan di desanya disetujui, dengan syarat harus mengirimkan laporan kegiatan rutin dan pengelolaan yang transparan. Matanya berbinar. Ini berarti taman bacaan bukan hanya akan bertahan, tapi juga berkembang. Akan ada tambahan buku, pelatihan guru, bahkan kemungkinan pembangunan ruang komputer sungguhan. Namun saat ia menuju rumah sore itu, ada yang aneh. Di pagar rumah seseorang menggantung secarik kertas lusuh bertuliskan spidol merah. "Hati-hati Bagas, jangan cakar tanah orang lain kalau gak mau dikerok." Bagas terpaku, nadanya seperti ancaman. Tapi siapa? Dia merasa tak pernah mencampuri urusan siapapun. Lahan tempat taman bacaan jelas-jelas sudah diizinkan oleh Pak Rawi. Esoknya, desas-desus mulai beredar. Warga melihat seorang pria berjas yang sempat bicara dengan Pak Lurah itu ternyata orang dari perusahaan properti. Mereka mengincar lahan yang kini digunakan Bagas karena rencananya desa akan dilewati jalan baru yang kabarnya akan menghubungkan dua kabupaten. Harga tanah akan meroket. Mereka menawarkan uang besar pada Pak Rawi, 3 kali lipat dari nilai sebenarnya. Tapi Pak Rawi menolak. "Tanah itu sudah saya serahkan. Anak itu bangun bukan untuk bisnis," katanya tegas saat ditanya warga. Namun tekanan tak berhenti. Pak Lurah mulai bersikap dingin. Surat-surat permohonan untuk listrik dan air bersih yang diajukan, Bagas mendadak ditolak. Beberapa bahan bangunan yang dipesan juga tertahan di pinggir desa, katanya karena masalah izin transportasi. Satu malam, taman bacaan dilempari batu. Sebagian atap seng rusak, beberapa kaca pecah. Anak-anak ketakutan. Beberapa orang tua mulai melarang anaknya datang karena takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagas merasa ambruk, bukan hanya secara fisik, tapi batin. Ia duduk sendirian di bangku kayu, menatap rak buku yang tak lagi rapi. Tangannya gemetar. Perjuangan yang ia kira tinggal melangkah maju, kini seperti ditarik mundur paksa oleh tangan-tangan gelap. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Seorang anak kecil mendekat. "Naya." "Bang Bagas, kenapa sedih?" Bagas menoleh pelan. Ia mencoba tersenyum meski matanya sembab. "Ada yang nakal ya, tapi aku masih mau belajar. Boleh aku baca buku malam ini?" tanya Naya polos. Bagas memeluknya pelan. "Tentu Naya, kita tidak akan berhenti hanya karena gelap." Malam itu, ia duduk di antara anak-anak yang tetap datang, walau jumlahnya tinggal separuh. Mereka membaca dengan lampu seadanya, di tengah bangunan yang mulai usang sebelum sempat rampung. Dan dalam gelap, satu tekad lahir kembali. Jika mereka ingin mengambil tanah ini, mereka harus melewati bukan hanya tanah dan kayu, tapi harapan yang sudah tumbuh, dan mimpi yang sudah punya nama. Keesokan paginya, Bagas berdiri di depan taman bacaan yang mulai rusak, tapi semangat dalam dirinya justru semakin menyala. Ia tahu, jika terus diam dan pasrah, semua yang telah ia bangun akan dihancurkan begitu saja. Maka ia mulai menyusun strategi. Pertama, ia membuat petisi digital. Ia menuliskan kisah perjuangan desa mereka, tentang taman bacaan yang dibangun dari keringat warga dan cita-cita anak-anak. Ia unggah foto anak-anak yang sedang belajar, dinding penuh gambar impian, dan bahkan rekaman video saat mereka pertama kali membuka taman bacaan itu. Petisi itu ia sebarkan ke grup alumni, komunitas sosial, bahkan akun media sosial yang pernah ia ikuti saat di Jakarta.
Dalam waktu 2 hari, petisi itu ditandatangani oleh lebih dari 5.000 orang. Tak hanya itu, seorang jurnalis muda dari media lokal yang mengenal Bagas sejak kecil datang meliput. Ia tertarik dengan keberanian Bagas melawan tekanan perusahaan besar demi mempertahankan taman kecil ini. "Kamu sadar kalau tindakanmu bisa membuatmu diancam?" tanya sang jurnalis. Bagas menatap lurus ke kamera. "Yang saya takutkan bukan ancaman. Yang saya takutkan adalah melihat anak-anak ini tumbuh tanpa ruang untuk bermimpi." Liputan itu viral. Dalam sehari banyak aktivis pendidikan, influencer, bahkan selebriti yang mulai ikut bersuara. Nama Bagas, yang dulunya hanya disebut sebagai pengangguran dari kota, kini mulai dikenal sebagai pemuda desa yang berani berdiri untuk masa depan generasinya. Namun, lawan tidak tinggal diam. Sore harinya, mobil hitam itu kembali datang. Kali ini tidak hanya satu, ada 2. Salah satu pria turun, wajahnya kaku dan tajam. "Bagas, kami tidak suka caramu membuat masalah jadi tontonan nasional. Kami tawarkan solusi damai. Ambil uangnya, pindahkan taman bacaanmu ke tempat lain. Selesai." Bagas menatap pria itu dengan tenang, lalu menjawab, "Taman bacaan ini bukan tentang tempat. Ini tentang keberanian. Kalau kalian paksa pindah, kalian bukan memindahkan bangunan. Kalian menghancurkan harapan." Pria itu mencibir, "Kamu pikir dukungan dari internet bisa selamatkanmu?" Bagas tersenyum tipis, "Saya tidak sendiri." Esoknya, puluhan warga berdiri di depan taman bacaan, membuat pagar manusia. Mereka datang tanpa diminta. Para ibu membawa spanduk, anak-anak membawa kertas berisi harapan, dan para bapak membawa suara. "Biar kami yang jaga, Gas," kata Pak Rawi. "Tanah ini milik desa, dan mimpi anak-anak kami, bukan untuk dijual." Hari itu, Bagas berdiri bersama mereka. Di hadapan perusahaan besar, mereka mungkin tampak kecil. Tapi suara mereka menggema seperti lonceng kemerdekaan kecil, mengabarkan bahwa di desa terpencil ini ada yang lebih besar dari uang. Ada semangat, ada keberanian, ada hati yang tak bisa dibeli. Pagi itu, taman bacaan dipenuhi orang. Wartawan lokal berdiri di sisi jalan. Relawan dari kota datang membawa buku, tenda kecil, dan makanan ringan. Tapi suasananya tetap tenang dan bersahaja. Anak-anak duduk di teras depan, membaca buku sambil menunggu giliran belajar. Di tengah keramaian, Bagas menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Saya dari kantor gubernur," suara di seberang terdengar tegas namun bersahabat. "Kami mendengar kabar tentang taman bacaan Anda. Gubernur ingin mengunjungi desa Anda minggu depan. Beliau ingin bertemu langsung." Bagas hampir tak percaya. Setelah semua ancaman, sabotase, dan malam-malam penuh kekhawatiran, kini mereka bukan hanya bertahan, mereka diakui. Ketika kabar itu tersebar, pihak perusahaan mulai mundur. Mereka tak bisa lagi bergerak terang-terangan. Terlebih setelah video wawancara Bagas ditayangkan di TV nasional, dukungan terus mengalir, donasi pendidikan meningkat. Beberapa taman bacaan di desa lain bahkan menghubungi Bagas untuk belajar sistem pengelolaan yang ia terapkan. Namun, kemenangan itu bukan tanpa luka. Malam sebelum kunjungan gubernur, seseorang kembali melempar batu ke taman bacaan. Kali ini mengenai kepala Widi, salah satu murid paling rajin. Ia harus dijahit 5 jahitan di kepala. Bagas datang ke rumahnya. Widi tersenyum dengan perban di kepala. "Bang Bagas, aku nggak akan berhenti baca. Aku cuma jatuh sebentar, tapi nanti bisa lari lagi kan?" Ucapan sederhana itu membuat dada Bagas sesak. Dalam benaknya, rasa bersalah menumpuk. Tapi di mata Widi, ada kepercayaan yang tak tergoyahkan. Bahwa selama taman bacaan itu berdiri, mereka tidak akan pernah sendirian. Hari kunjungan pun tiba. Desa kecil itu mendadak ramai. Gubernur datang dengan rombongan, tapi tidak dengan gaya mewah. Ia datang dengan kemeja putih, tanpa banyak protokol. Saat melihat bangunan sederhana yang dikelilingi anak-anak, ia mengangguk pelan. "Tempat ini mungkin kecil, tapi dampaknya besar," katanya saat memberi sambutan. "Pemerintah akan menetapkan taman bacaan ini sebagai proyek percontohan desa literasi mandiri." Ia juga berjanji akan membantu legalitas lahan, pembangunan fasilitas tambahan, dan memastikan tidak ada pihak yang bisa semena-mena. Bagas berdiri di samping rak buku yang mulai penuh kembali. Ia tak menangis, tapi matanya basah. Semua luka, semua teriakan dalam diam, semua malam penuh ketakutan, terbayar hari itu.
Bukan karena uang, bukan karena penghargaan, tapi karena satu hal, anak-anak bisa terus bermimpi. Dan mimpi mereka kini punya tempat yang aman untuk tumbuh. Beberapa bulan berlalu sejak kunjungan gubernur. Taman bacaan kini berdiri lebih kokoh, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara moral. Bantuan dari pemerintah dan masyarakat mengalir tak putus. Bangunan yang dulu beratap seng kini sudah berdinding semen dan berjendela kaca. Ada ruangan khusus membaca, sudut komputer, bahkan lapangan kecil tempat anak-anak bisa bermain dan berolahraga. Namun satu hal tak berubah, suasananya. Hangat, bersahaja, penuh tawa dan rasa ingin tahu. Bagas masih mengenakan kaos polos dan celana panjang hitamnya yang sederhana. Tapi setiap kali ia melangkah ke taman bacaan, anak-anak langsung menyambutnya dengan semangat. Ia bukan hanya menjadi guru, tapi juga pelindung, teman dan contoh bagi mereka. Suatu sore saat matahari mulai condong ke barat, Bagas duduk di bawah pohon mangga di belakang taman bacaan. Ia memegang surat kecil dari Naya. "Bang Bagas, kalau aku besar nanti aku ingin jadi penulis. Aku mau nulis cerita tentang taman bacaan dan tentang abang yang nggak pernah nyerah. Makasih ya bang, karena abang, aku berani punya cita-cita." Surat itu ditulis tangan dengan spidol merah. Hurufnya masih miring-miring, tapi isinya seperti pelukan hangat yang menghapus seluruh lelah. Bagas tersenyum. Dulu, ia datang ke desa dengan kekosongan. Merasa kalah di kota, hilang arah, dan tak tahu harus bagaimana. Tapi justru di desa, ia menemukan makna baru tentang hidup. Ia tak butuh panggung besar untuk dikenal. Tak butuh gedung tinggi untuk merasa berhasil. Ia hanya butuh satu ruang kecil, satu tumpukan buku, dan sepasang mata anak-anak yang berbinar saat menemukan kata mimpi. Pak Rawi menyusulnya, membawa 2 gelas teh panas. "Gas, dulu waktu kamu bilang mau bikin taman bacaan, saya pikir kamu cuma buang waktu. Tapi lihat sekarang." Bagas tertawa kecil. "Saya juga dulu nggak yakin Pak. Kalau kamu bisa, anak-anak lain juga bisa. Kamu udah buktiin Gas. Mimpi itu bisa tumbuh di mana aja, asal ada yang nyiram." Angin sore menyapa pelan. Dari dalam taman bacaan, terdengar suara anak-anak tertawa membaca buku cerita. Di pojok ruangan terlihat Widi sedang membacakan dongeng untuk 2 adik kecil. Naya sibuk menulis di buku catatannya. Bagas menatap ke langit. "Kalau nanti aku pergi, tempat ini harus tetap hidup," ucapnya dalam hati. Karena bagi Bagas, taman bacaan ini bukan hanya bangunan. Ini adalah taman impian. Taman yang ditanam dengan keberanian, disiram oleh harapan, dan tumbuh dari cinta yang sederhana tapi tak tergantikan. Dan disinilah ia memilih untuk menetap. Bersama kata, bersama harapan, dan bersama masa depan yang terus menunggu untuk dituliskan.